deskripsinya, baru kita tambahkan isian nama. Klik lagi tanda tambah. Klik tanda tambah. Kemudian tulis di pertanyaan nama siswa. Nama siswa. Kemudian di jawaban singkat kita ganti jadi drop down. Ini tulisannya. Ini di tanda panah ada itu jawaban singkat, diubah jadi drop down. Oke. Kemudian buka absennya. Buka aplikasi absennya. Pelan-pelan. Aplikasi absen tadi. Ya. Buka aplikasi absen. Kemudian copy semua siswa. Semua siswa di copy. Ctrl C. Kemudian kembali ke tadi. Di opsi 1 paste. Ctrl V. Ctrl V saja. Saya ulang. Di aplikasi absen, pilih semua nama siswanya dari 1 sampai terakhir. Baru Ctrl C. Ctrl C, baru dipaste di opsi 1. Ctrl V saja langsung. Klik opsi 1, Ctrl V. Otomatis masuk semua nama siswa tadi. Oke, terus yang kolom di sini di bawah kan begini modelnya. Tidak klik wajib diisi. Artinya kalau tidak dipilih siswa itu tidak bisa next. Kalau belum dia pilih namanya. Sudah? Oke, saya hapus dulu ini ya. Saya ulang. Tadi kita sudah isi sampai deskripsi biodata. Kemudian kita klik tanda tambah. Tanda tambah. Kemudian di pertanyaan kita tulis nama siswa. Tulis nama siswa. Setelah itu ambil nama siswa di absen. Blok semua nama siswa dari pertama sampai terakhir. Baru Ctrl C. Sudah diblok, di Ctrl C. Kembali ke form. Aktifkan. Maaf, ini diganti jadi drop down. Kemudian aktifkan opsi 1. Klik kanan, paste. Bisa juga langsung Ctrl V. Bang, saya biasa begitu. Kalau mana dia yang temukan dia lain. Iya. Jadi semuanya sudah masuk ya, otomatis siswa masuk semua. Jadi nanti satu kali persamaan data ini, jadi semua data siswa sama. Bukan dia tulis namanya sendiri, karena kalau siswa pengalaman kemarin tahun ajaran sebelumnya, kalau siswa disuruh tulis namanya sendiri, ada yang tulis nama panggilannya saja, jadi tidak lengkap. Oke, setelah itu kita tambah lagi. Klik lagi tanda tambah. Kemudian pastikan ini wajib isi. Diklik saja, digeser-geser, diklik sininya supaya ikut. Kemudian pertanyaan berikutnya. Yang kedua, nomor absen. Jadi tulis nomor absen. Kemudian diubah lagi jawaban singkat menjadi drop down. Sama tadi, ambil nomor di absen. Iya. Jadi kalau drop down itu beda. Drop down nanti tuh kalau diklik muncul semua nama.
Kalau jawaban singkat, kita langsung siswa langsung menulis jawaban di situ. Jawabannya saja. Hah? Jawaban singkat. Kalau jawaban singkat tidak ada kosong, cuma tempat mengetik dikasih Ki. Jadi kalau drop down kita sediakan jawabannya. Kenapa bukan kotak centang? Bisa kotak centang, tapi karena datanya banyak, kalau kotak centang itu sekalian semua sampil. Jadi banyak memuat apa? Kelamin boleh. Ya, kalau jenis kelamin boleh kotak centang karena 2G. Sekarang kembali ke Nomor absen. nomor absen. Copy nih nomor absen mulai dari pertama tadi sampai siswa terakhir. Ini saya sampai 21, jadi saya ambil 1 sampai 21. Copy lagi. Paste di opsi 1. Ctrl V. Wajib isi. Wajib isi. Ya, wajib isi. Selesai. Sekarang kita buat halaman kedua. Pastikan yang aktif itu halaman terakhir. Oke. Sekarang di pilihan ini, pilih yang paling di bawah. Tambahkan bagian. Klik tambahkan bagian akan muncul begini, bagian 2 dari 2. Artinya halaman kedua. Ini ada tambahkan bagian ini tanda yang sama. Balok 2. Atau yang kayak tanda sama dengan. Sudah? Nah, tulis di sini. Apa? Soal apa? Misalnya soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Kemudian deskripsinya apa? Biasa deskripsinya pilihan ganda. Pilih. Petunjuk di situ. Petunjuk dulu. Ya, petunjuk. Selalu Tulis petunjuk. Petunjuk di 2. Pilihlah. A, B, E. Kelemahannya di situ kalau nggak bisa di enter nih. Cuma kelemahannya nggak bisa di enter nih. Ya, bisa. Bisa, tapi kalau di soal bisa ya. Nah, itu nanti ada anunya. Betul. Nah, di situ saya penting. Pilihlah jawaban A, B, E, dan D yang paling tepat. Yang di atas bro. Pilihlah jawaban. Selain itu sesudah kata jawaban ya. A, E dan D. Ada kata-kata sama itu dalam petunjuk dan B, koma dan D yang dianggap Jawaban A, B, C atau D ya, atau jangan dan. Atau D yang paling tepat. Ya sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke kita membuka tadi soal, contoh soal yang saya kirim. Nah, sekarang tadi pertanyaannya Pak Edi tidak bisa di-enter ya. Ini misalnya ada paragraf soal bahasa Indonesia, sedangkan di pertanyaan itu tidak bisa di-enter. Makanya kalau misalnya sekalian ini ditulis, di copy semua ini, nanti dia akan menyatu dalam satu paragraf. Petunjuknya, paragrafnya sama soalnya akan menyatu. Makanya kita akali. Jadi yang pertama kalau memang ada paragraf seperti ini mau kita tulis, kita tambahkan saja deskripsi dulu. Kita tambah lagi deskripsi ya, TT. Klik lagi TT. Sudah ya, klik TT atau deskripsi. Kemudian tanpa judulnya kita ganti sama petunjuk soalnya ini. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Ini kita copy. Ini teh.
Copy tadi petunjuk paragrafnya. Perhatikan paragraf berikut. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk soalnya, untuk paragrafnya dipaste di deskripsi saja. Paragrafnya. Jadi copy paragrafnya. Paragrafnya di copy. Kemudian kita paste di deskripsi. Selesai. Oke, sebelum kita buat soal, kita ubah dulu ini menjadi kuis ya. Klik setelan, tanda gear, kemudian pilih kuis. Kuis. Jadi kan ini ada 3, di setelan ada umum, presentasi, kuis. Aktifkan ini, jadikan sebagai kuis. Kemudian pilihannya, kalau ini yang kita aktifkan berarti setelah selesai anak-anak mengerjakan dia tahu berapa poinnya, berapa skornya yang mereka dapatkan. Kalau tidak diaktifkan berarti nanti kita yang umumkan. Jadi begini, kalau misalnya teman-teman mau buat soal isian nanti tidak usah langsung diaktifkan nilainya, karena harus dikoreksi kembali, di cross check kembali. Siapa tahu ada yang kayak tadi kuncinya salah. Ya, jadi kalau ada jawaban singkatnya kasih nanti saja. Oke. Tapi kalau pilihan ganda semua bisa segera. Ya. Kemudian responden dapat melihat ini tadi checklist semua, itu yang kalian lihat, yang teman-teman lihat tadi waktu selesai mengerjakan. Bisa kita pertanyaan tak terjawab, tidak mungkin ini karena kita nanti aktifkan semua, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Ini pilihan terserah. Boleh yang 2 ini boleh dihapus semua saja. Atau kalau mungkin kelihatan jawabannya benar. Adakah tadi? Kita lihat tadi jawabannya benar. Oke, kita simpan. Baru kita buat soalnya. Ini kan tadi baru paragrafnya ya. Klik tanda tambah. Klik tanda tambah. Kemudian copy pertanyaannya. Ide pokok paragraf di atas. Boleh ambil nomornya, boleh tidak. Bagus sebenarnya kalau ada nomornya. Ya. Tidak, soalnya saya di copy. Tidak di copy pilihannya, Bu. Apa ada kita dengar se-Indonesia kita sebut. Sudah di copy soalnya, ini tetap pilihan ganda ya. Pilih pilihan ganda. Kemudian kita copy pilihannya. Karena tadi kita tulis di petunjuknya pilih A, B, C atau D, makanya ini kembali kita kasih pilihan. Jadi nanti kalau buat soal ini kan tergantung model soalnya ya. Bisa langsung sekalian 4-4-nya di copy. Tapi dengan catatan tidak A, B, C, D. Mana spidol pro? Spidolnya? Ini kita copy. Kemudian kita paste di opsi 1.
Sudah? Setelah itu kita pilih kunci jawaban. Oh ya, begini. Supaya wajib isinya tidak bolak-balik, klik ini titik 3. Kemudian mana roh? Preference. Titik 3 yang di atas ini, yang dekat foto tak? Titik 3 preference. Checklist jadikan pertanyaan wajib. Ya. Jadi ini nanti menjadi default. Setiap kita bikin akan otomatis jadi wajib. Nah, untuk nilainya, kalau memang semua nomor sama nilainya, sama skornya nanti kasih bikin juga di sini. Jadi tidak bolak-balik bikin skor. Kalau memang sama semua. Atau begini. Kita mau buat 20 nomor. 15 nomor itu 10 skornya, yang 5 nomor itu 5 skornya. Jadi buat saya default yang 10, jadi yang 5 mami nanti kita edit. Jadi yang default itu kita jadikan yang paling banyak. Ya. Karena kita buat 10 nomor, jadi setiap nomor 10 poinnya. Jadi setiap benar dapat 10. Isian sama pilihan ganda. Kemudian simpan, ini menjadi pengaturan defaultnya ya. Nah ya. Sudah tadi dikasih kunci. Sekarang kita pilih kunci jawaban. Kemudian checklist jawaban yang benar. Ide pokoknya berarti D ya. Ini kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Hah? Bukan tambah ke Jawa, kunci jawaban. Klik dulu kunci jawaban. Baru pilih klik lingkaran yang jawabannya. Mana? Jadi tanda cek. Jangan klik ini saya di kita. Ini kan bisa dipilih semua. Kalau misalnya 3 jawabannya benar, yang B saja. Itu yang benar. Yang mana? Kalau sudah klik selesai. Kemudian kita tambahkan soal nomor 2 masih terkait tadi sama bacaan ya. Ya, kalau wajib isinya kan nanti otomatis itu karena sudah kita otomatiskan. Kemudian kita klik tambah soal lagi ya, tanda tambah. Kemudian kita copy. Kembali. Coba yang di nomor berikutnya. Nomor berikutnya. Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tanda tambah tadi
Baru nomor 2. Pertanyaan nomor 2 kita copy. Informasi penting yang didapat dari paragraf di atas. Kemudian pilih jawabannya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Ini kita jadikan ABCD karena tadi di petunjuk kita minta pilih ABCD. Kemudian kunci jawaban sama tadi langkah-langkahnya ya. Oke. Apa jawabannya nomor 2? C. Ya. Nanti kalau misalnya soal uraian, isian singkat. Oke, kita lanjut ya nomor 3 ya. Nomor 2 sudah semua. Oke, klik lagi tanda tambah. Di nomor 3 ada kasus baru ya. Ada gambarnya seperti ini. Tapi di soal. Jadi cepatnya kita capture ini pakai snipping tool. Supaya lebih cepat saja. Ambil sekaligus sama soalnya saja, sama pilihannya. Jadi di Windows itu semuanya sudah ada snipping tool-nya. Kalau tidak muncul, klik saja SNIP, langsung muncul itu snipping tool di search-nya. Ya. Ya. Snip SNIP. Supaya tampilannya bagus, tidak ada garis-garisnya seperti ini, usahakan kursornya tidak di sini ya. Jadi jangan ada kursornya sini supaya tidak ngambil itu kursor tak berkedip-kedip. Kasih pindah kursornya di yang tidak diambil nanti. Oke, sekarang kita buka snipping tool-nya. Baru kita ambil soal sama pilihannya saja sekalian. Kemudian pilih save as. File baru save as. Simpan lagi nomor berapa itu? Ya. Baru tulis nama filenya misalnya nomor 3. Pastikan tempatnya disimpan, kita tahu. Bagus kalau dibuatkan di folder. Terserah. Yang penting yang penting kita tahu soal nomor berapa ini. Oke, kita simpan. Sudah disimpan, kembali ke drive. Ke Google Chrome. Google Form. Di pertanyaan kasih nomor ya supaya ada tandanya. Ini saya snip di search-nya, Bro. Simpan Bu file save as. Begini. Pilih file. Ini kan muncul nih begini kalau sudah diklik ke
pilih file, save as. Kemudian simpan di mana mau kita simpan. Kasih nomor supaya gampang nanti diambil. Tidak ada search-nya kah? Simpan Miki di mana mau kita simpan, baru masukkan di tadi di soal. Baru mengambil lagi di situ di tempat tadi. Ya, kasih nomor supaya nanti di file Excel-nya ada nomornya. Kasih nomor 3 titik, sudah. Atau kalau mau kasih keterangan bisa, perhatikan gambar berikut. Bisa juga tidak ya. Karena kalau tidak ada isinya ini nanti di headernya Excel-nya tidak ada juga isinya. Kemudian klik tanda ini, tanda gambar untuk upload filenya. Ya, pilih unggah. Jadi dipilih tanda gambar di sini. Kemudian cari, aktifkan unggah. Baru pilih cari. Nah, ambil nih tadi di file yang mana kita simpan itu nomor 3. Kemudian open. Tunggu sampai terupload. Nah, ini sudah terupload. Ini bisa diubah ukurannya ya. Klik saja filenya, kalau ada muncul garis begini bisa dikecilkan, bisa dikasih besar. Kalau mungkin kecil bisa juga di rata tengah, rata kiri. Ini ada di klik bebas di sampingnya. Kemudian ada tanda titik 3, ada pilihan paragrafnya. Bisa juga diubah kalau salah pilih tadi. Ganti. Atau bisa dihapus. Oke, jadi ini di soal sudah ada pilihannya. Jadi tinggal di pilihannya kita tulis saja A, B, C, dan D. Klik gambarnya, ada tanda garis. Sama langkah berikutnya kita tentukan jawaban yang benar. AG tali busur ya. Jadi jawabannya C, kita klik kasih benar, kasih kunci jawaban, baru kasih C, baru selesai. Kunci jawabannya apa? C. Setelah itu klik lagi tanda tambah. Kita buat soal
ditulis manual A, B, C, D. Ya, opsi 1 A, opsi berikutnya B, C, D. Kita mau diketikkan A, B, ya sebenarnya jawabannya mana? Jawaban. Nah, apa jawabannya? C. Iya. Itu kalau gitu jawabannya mana? Oke, jadi ini kasus pertama tentang gambar ya. Gambarnya ada di soal. Sudah? Oke, untuk nomor 4, kasusnya beda lagi ya. Jadi gambarnya ada di setiap pilihan. Bisa saja di sini, nanti misalnya kalau kita punya 4 file gambar, jadi di setiap pilihannya kita isikan gambar. Ini ada tanda pilihan gambar. Tapi kalau mau sederhana, langsung saya kayak seperti tadi lagi. Kita ambil semua gambarnya, snipin tool lagi sama ini sama soalnya. Sekalian screen sama potong sama soalnya, diupload lagi sekalian. Jadi di soal tinggal pilihannya. Sama tadi kasusnya nomor 3. Tapi kalau ada file tak satu-satu ini bisa dimasukkan satu-satu di setiap pilihannya. Misalnya A, gambarnya ini bisa. Tapi terlalu berat biasanya soal kalau banyak sekali gambar masuk dalam satu nomor. Jadi kita satukan saja, masuk semua di soal. Setelah itu kasih nomor, soalnya kasih nomor. Simpan tadi itu, di capture tadi itu soalnya, baru disimpan, baru ambil pilih lagi. Kasih tanda nomor 4 misalnya. Ya, di sini betul. Sebenarnya supaya bagus tampilannya di Excel nanti
Bagus kalau soalnya jangan dipilih. Tulis sih di soal, di kolom soal. Tapi bisa sih, enggak masalah. Ya, di crop dulu, di blok dulu yang mana mau kita ambil. Kemudian pilih file, save as. Nah, ini karena terlalu besar bisa dikasih kecil-kecil sedikit. Apalagi kalau nanti siswa bukanya di HP. Apa, Bu? Supaya tidak susah cari sniping tool, bawa ke sini. Ke menu. Pintu taskbar saja. Hah? Klik new. Kalau tidak langsung aktif klik new. Sniping tool dulu Bu dibuka. Klik new. Buka ya sniping tool baru klik new. Yang sudah bisa silakan lanjut nomor 5. Nomor 5. C. Nomor 5 sama kasusnya tadi. Bisa langsung di snip semua. Silakan dilanjut. Ada dulu istirahat dulu 10 menit atau 15 menit. Kan sampai di situ gitu. Iya. Masih penulisan soal. Masih Pak. Silakan yang sudah selesai silakan dilanjut sampai nomor 5 saja dulu, nanti kita setelah itu baru kita pindah ke uraian. Apa? Tapi Pak, kalau anu jadi sambil kita proses utuhnya ya. Ayo, Pak. Ini tidak jangan kaku. Sementara ada pembicaraan yang mau ditanyakan ya langsung saja. Si begitu ya tadi. Senipis saja. Dari story. Jelas Pak. Ya. Seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, sambil dikerja ya, santai saja. Juga saya akan berikan sedikit beberapa informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru sekalian yang sama saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi ini Bapak Ibu sungguh luar biasa ya. Pelatihan seperti ini itu tidak didapatkan lagi di tempat-tempat khusus. Biasanya langsung memang dalam pendidikan. Kalau kita lomba khusus masih ditulis sedih, Bapak Ibu ya. Makanya nilainya ini mahal sebenarnya Bapak Ibu. Jadi syukurlah kalau ada yang mau bimbing dengan gratis, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk adalah keterampilan untuk. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk halaman berikutnya ya. Jadi ini halaman kedua ini adalah soal pilihan ganda. Sekarang tambah halaman lagi. Klik lagi balok-balok duanya.
Kalau duanya diklik, tulis soal jawaban singkat atau isian. Silakan dikasih petunjuk. Untuk soal matematika yang ada tanda ada simbol-simbol matematikanya, bisa dilakukan sama seperti tadi gambar, di screenshot saja. Karena ada beberapa memang ada simbol matematika yang tidak terbaca di sini, jadi di screenshot saja, ambil. Oke, ditulis petunjuk. Bisa ikut pengawasan surat. Sekarang saya lupa diri. Petunjuk istilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Kasih Pak ya. Istilah titik-titik dengan jawaban yang tepat atau yang benar. Jangan yang salah. Kucing. Oke, kita tambah. Kemudian pilih soal. Jadi begini, sebenarnya nanti lebih bagus kalau di sini langsung marketing soal, apalagi kalau dari buku diambil. Soal ya langsung di sini saja diketik. Yang penting kita sudah tahu bagaimana caranya. Jangan begini membuat 2 kali. Bikin lagi di Word. Kalau baru kita mau ketik di Word, jangan diketik di Word, kecuali kalau memang sudah ada file di Word. Kemudian kita ambil tadi soalnya. Nah, ini kasus baru. Kasus pertama soal matematika yang jawabannya memang cuma angka. Jadi kita copy soalnya. Kemudian kita paste di soal nomor 6 ya, di tempatnya tadi nomor bagian pertama. Kemudian ganti pilihan ganda jadi jawaban singkat. Oke, supaya seragam jawabannya anak-anak, angka bukan tulis misalnya jawabannya 7, dia tidak tulis 7 begini. Karena memang jawabannya cuma angka ya. Klik tanda 3 yang ada di bawah sini. Titik 3, kemudian validasi respon, klik. Ya, saya ulang. Setelah dimasukkan soalnya, klik titik 3, kemudian validasi respon. Nah, dia akan muncul di sini angka. Yang pertamanya angka, kemudian yang keduanya adalah angka. Pilih lagi adalah angka. Sudah? Adalah angka. Angka yang berikutnya lagi. Angka, ini kan angka. Di sampingnya angka. Ada lagi pilihan. Adalah angka. Sudah. Jadi otomatis kalau kita mengklik huruf ada peringatan di situ merah. Tuh, yang kayak tadi waktu kita kerja. Jadi tidak bisa siswa menulis selain angka di situ kalau begitu settingannya. Kemudian kita klik kunci jawaban. Herlina, coba saya tes. -2 tambah -5. Kunci jawaban, klik kunci jawaban. Berapa Lina? -2 tambah -5. Ayo berpikir. Loading. Oke, kita tulis jawabannya -7. Jadi -7. Karena memang pilihannya cuma angka. Simpan, selesai. Jadi kalau soal matematika jawabannya angka saja bisa dikasih seperti itu. Jangan tandai semua, satu saja. Kalau kita klik tandai semua berarti apapun jawab siswa itu benar.
Sudah? Sekarang kita ke soal berikutnya. Pilih lagi tanda tambah. Baru kita copy soal nomor 7. Nah, ini kasus baru. Ya. Salah satu contoh sumber energi listrik yang dapat diperbaharui. Pilih lagi, ganti pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Kemudian kita klik kunci jawaban. Tuliskan semua jawaban yang kemungkinan ditulis siswa yang benar. Misalnya matahari. Matahari. Di bawahnya lagi, tambah lagi jawaban yang kemungkinan benar. Air. Kemudian angin. Udara bisa. Apalagi yang dapat diperbarui? Kalau misalnya kemungkinan ada siswa menulis sinar matahari, bisa ditulis. Atau apalagi surya. Surya. Ya, pasang naik, pasang turun. Pokoknya apapun yang kira-kira kemungkinan jawaban yang dijawab siswa dan itu benar, itu diisi. Nah, disinilah nanti yang perlu validasi. Jangan sampai ada siswa, perhatikan dulu. Ada siswa yang menulis matahari tapi kurang satu hurufnya tidak sama yang seperti kita tulis, itu dianggap salah. Nah, kalau mungkin kasih benari harus divalidasi kembali. Nanti cek berapa, apakah dia dianggap salah. Intinya kalau ditulis salah satunya di sini, siswa menulis salah satunya di sini, pasti dianggap benar. Nah, ada juga kemungkinan siswa tulis banyak. Salah juga itu karena tidak ada kita tulis banyak. Ya itu kan kita pahamnya salah satu. Kalau siswa minta satu, nah tulis banyak. Jadi memang kalau soal uraian itu isian singkat itu walaupun sebenarnya bisa dikasih kunci tapi masih tetap perlu divalidasi kembali jawabannya. Oke, kita klik selesai. Kemudian ditambahkan lagi. Kita pindah ke nomor 8. Ya, copy soal. Pilih, kasih jadikan jawaban singkat. Minum. Beda itu kalau kita minum kalau bekerja, apalagi kalau berpikir. Kalau tidak haus apa ya perlu minum. Lagi berapa jam dulu ini tidak dirasa. Jam 9, 10, 11 jam. Klik kunci jawaban, baru tuliskan kemungkinan jawaban-jawaban yang benar yang Anda jawab siswa. Satu persatu. Begini Bu, kan begini tampilannya dah. Nah, tulis mungkin misalnya kan ada banyak jawaban. Ada transport. Begini kan? Enggak begini tampilan tak? Ada transport. Jangan tambahkan masukkan jawaban, ini ada di sini. Nilai 80. Di bawahnya nomor. Kalau 80 nilainya tidak bisa dapat. Ada nanti evaluasinya. Ada postesnya nanti. Langsung jadi ada postes nanti. Pak Edil, siapkan postes nanti. Ya. Ada postes ini. Ada postes. Langsung.
Kenapa? Matahari, angin, udara, apalagi tadi Roh? Surya, sinar matahari. Nanti gampangnya itu sesuaikan saja sama bacaan yang ada di buku. Jadi kan siswa tidak mungkin ambil dari di luar dari yang dia baca. Selesai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, misalnya satu kali ini ya nomor 6, ini nomor 7, ini bisa digeser ya. Diganti-ganti begini. Ini ada tanda titik 6. Ya, bisa di acak-acak, dipindah-pindahkan. Tambah bermasalah. Sekarang kita pindah ke nomor 8. Nah, yang mengetik naskah proklamasi. Biasanya kalau nama bisa juga dibuat ininya, pilihan-pilihannya. Misalnya kita ubah kembali jadi jawaban singkat ya. Baru tambahkan kunci jawaban. Yang benar kan tulisannya Sayuti Melik. Sayuti Melik. Bisa juga kemungkinan siswa tulis Sayuti Malik. Bisa juga kemungkinan siswa tidak pakaikan paragraf. Sayuti, tidak masalah sih kalau huruf. Ya bisa juga. Kalau mungkin anggap benar Sayuti bisa juga. Lihat dari segi namanya, nama penulisannya yang dilihat di sini. Kalau dia tidak pakai spasi kan benar juga. Yang penting jangan salah huruf. Ya. Ya, karena yang dilihat itu nama. Ya, jadi buat semua kemungkinan yang kira-kira siswa buat. Terserah kita, kalau mungkin anggap benar Sayuti. Iya, enggak, maksudnya terserah kita. Mau kita anggap benar Sayuti, kok kasih masuknya di situ kunci. Yang penting jangan Hayati. Karena ada tuh Zainuddin. Jangan Malik ya, Sayuti. Selesai. Tetap harus divalidasi nanti jawabannya. Kemudian kita tambahkan nomor 9. Nah, untuk gambar sama seperti tadi kasusnya ya, kita sniping tool saja. Supaya gampang dikerja nanti, kalau misalnya ada gambar, bisa langsung disiapkan memang sniping tool. Begini, kalau misalnya ambil ke soal dari buku, kan gambar di buku tidak bisa diambil. Ambil ke gambar dari internet, bisa-bisa saja. Ketik dulu soalnya, baru masukkan gambarnya. Simpan, baru kita upload. Nomor 9, kasih nomor ya supaya kelihatan nanti nomornya, bila nomor berapa yang salah siswanya. Nah, ganti jadi jawaban singkat. Kemudian kita pilih jawaban yang kemungkinan. Misalnya 1. Bisa juga 1 begini. Bisa juga pertama. Bisa juga ke 1. Bisa juga ke 1 lagi.
Apalagi sila pertama satu, apalagi tuh satu. Tuhanan yang beranak. Jadi jawaban singkat itu usahakan pertanyaannya satu kata jawabannya. Ya, jami ketuhanan masa. Atau kata apa istilahnya itu kalau kata majemuk, dua kata. Dua kata misalnya jawabannya merah putih. Warna-warni. Besar sekali. Jadi dua kata tetapi satu. Jadi satu jawaban. Nah, untuk nanti kalau mau buat soal bahasa daerah atau soal agama, memang harus ditulis dulu di Word. Kalau mau buat misalnya soal bahasa daerah, isian singkat, usahakan jawabannya yang tulisan bahasa Indonesia karena tidak bisa mengetik bahasa daerah di situ. Kecuali kalau pilihan ganda bisa jawabannya bahasa daerah juga, huruf Latin, huruf lontara juga. Hah? Ya. Kalau mau bikin soal bahasa daerah harus dibuat di Word dulu, baru di snipping tool. Bahasa Indonesiana Cokie. Hah? Bahasa Indonesiana Cokie. Nah. Silakan di snipping tool soalnya saja, baru masukkan di home nomor 10. Di jawaban singkat, kemudian masukkan gambarnya. Bisa tulis bahasa Indonesia kata di bawah ini. Ya. Nah, misalnya joki sama dengan titik-titik king. Ya. Atau meong. Mereka tuh jawabannya dong. Joki, meong, apa lagi? Nyaung. Meong. Kalau di Sopeng nyaung. Kalau tulis itu. Itu nanti. Untuk jawabannya kan satu Jido, kucing saja. Jadi tulis pilihannya kucing. Dah. Jadi balik dari soalnya. Aneh bahasa Pastikan. bicara. Ganti bicara. Bicara Indonesiana. Iya. Apa sih? Film. Ya. Coba-coba ganti jadinya supaya ada perubahan. Jadi biasa kalau seperti ini kita upload, dia langsung otomatis terchecklist validasi di sini. Jadi klik validasi supaya hilang checklistnya. Kalau ada tanda checklistnya validasi, klik lagi supaya hilang validasinya. Kalau tidak ada, tidak usah. Diklik kembali supaya terhapus. Sudah ya, sampai nomor 10. Oke, selanjutnya setelah selesai semua soal, kita setting dulu formnya ya, supaya lebih bagus tampilannya. Kita mau berikan dulu header seperti tadi yang saya kirim. Ada kopnya seperti ini. Di file Word tadi yang saya kirim ada itu apa namanya,
header formulir tem. Di download, kemudian dibuka file Word-nya, kemudian pilih insert, insert Word Art. Ini. Terus tulis kelas start, angka saja. Misalnya 6. Insert, kemudian Word Art yang ada huruf-hurufnya itu. Word Art, kemudian pilih yang ini saja, yang paling sudut kiri atas. Menu insert. Baru cari Word Art, mungkin beda tampilan Word Art. Ada huruf A begini muncul. Word Art, baru pilih yang ini yang biasa saja. Klik, baru tulis nama kelas tak 5, misalnya 6A, 6B. Oh, saya 6A di. Nah, oleh 6A. Kemudian klik OK. Nah, supaya bisa pindah-pindah ini kasih ganti anunya. Klik kanan, baru ganti layoutnya jadi impront. Ganti jadi impront text. Pilih wrap text, baru impront text. Nah, atur lagi ini kelas 6A-nya masuk di sini. Kasih kecil-kecil nih. Sampai muat di sini. Wrap text. Klik kanan baru ada pilihan wrap text. Pilih impront text. Atau di format ada begini. Aktifkan dulu itu ininya. Aktifkan dulu, klik dulu sampai aktif, baru format. Ada wrap text seperti ini. Pilih impront text. Bisa itu digeser-geser. Ah, boleh diganti-ganti warnanya, silakan ganti warnanya. Shape fill-nya. Kalau sudah, snip pintul itu jadikan gambar. Snip pintulnya ambil pas-pas saja pinggir-pinggirnya. Ini kita snip. Pas di sudutnya sini. Kalau bisa jangan ada putih-putihnya kelihatan. Pas di sudutnya di bawah. Nah, ini sudah jadi gambar, simpan. File, kemudian save as, sama kayak tadi waktu mas snip pintul. Kemudian tulis apanya? Oke, jadi kan begini formatnya. Tidak ada isinya toh. Mulai dari insert, kemudian masukkan Word Art, tulis nama kelas tak 6A misalnya. Kemudian oke. Nah, ini belum bisa bergeser langsung. Klik format. Ini format, baru ada wrap text. Wrap text, kemudian pilih impront text. Kasih di depan nih. Nah, baru bisa digeser-geser. Baru disesuaikan ukurannya sama kolomnya.
Digeser-geser saja sudutnya. Sudutnya saja dimainkan. Sisi-sisinya kita sesuaikan. Kalau mau pas-pas kasih geser-geser pakai keyboard ya, tanda panah. Kalau sedikit ini mau digeser. Kemudian bisa diganti warnanya dengan shape fill. Masih di menu format, kemudian pilih shape fill. Terserah kita warnanya mau seperti apa, maukah samakan warnanya sama tulisannya atau bagaimana. Format masih shape fill. Nah, kalau sudah jadi, kita mau ubah jadi gambar. Kita tinggal snipping tool, kasih pas-pas. Buka snipping toolnya. Kemudian kita blok dari sudut kiri atas ke sudut kiri bawah. Oke. Kemudian kita simpan. File, save as. Sudah? Kita simpan dalam bentuk gambar, kita kembali ke form. Kita mau setting formnya supaya lebih bagus tampilannya sebelum kita kirim ke siswa. Klik tanda tempat warna-warna ini, sesuaikan tema. Ini kayak tempat cat air itu ya. Sesuaikan tema. Terus akan muncul seperti ini. Pilih gambar. Unggah. Pilih unggah, ambil yang tadi gambar tak? Yang kita simpan. Ada. Saya ulang ya. Diklik tanda cat air ini, tempat cat air. Kemudian pilih gambar. Di sini ada 3 menu. Ada tema yang memang sudah disiapkan oleh Google. Ada yang bisa kita ambil sendiri. Yaitu yang kita buat tadi. Cari di komputer tak mana tadi kita simpan. Kemudian open. Nah, setelah muncul seperti ini, tidak usah tunggu sampai muncul gambarnya. Klik saja selesai. Nah, tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah jadi. Sekarang berikutnya bisa diganti warna temanya. Warnanya ini. Warnanya ini garis-garis. Ini ada pilihan warna. Ya. Kalau tidak ada warna di sini, tidak ada warna yang kita cari, klik tanda tambah. Nah, ini banyak warna. Ada semua nih warna. Bisa juga diganti warna latar belakangnya ya. Ini ada 4 pilihan. Biasanya warna latar belakang itu mengikuti warna yang kita buat. Misalnya saya pilih warna biru. Nanti latar belakangnya akan ada biru muda, biru tua, putih. Pertama baru di mana, baru wilayah Pak Mahmud dia sudah masukkan di itu. Iya, Bu. Pengawaskan nanti narasumber pertama. Di bawah warna latar belakang kita bisa juga mengganti fontnya. Ada 3 pilihan font ya. Mungkin bagus-bagus dilihat yang lucu. Jangan yang ini yang belum bersambung karena nanti tidak bisa membaca anak-anak. Jadi mau ke dasar atau formal atau yang lucu-lucu sedikit. Bukan lucu, maksudnya agak tampilannya kayak tulisan komik.
jauh. Apa dia Pak Sultan? Bahasa itu open. Ya, begitu supaya mudah dilihat anak-anak. Karena mati tuh kalau menatap. Warna. Itu sudah kamu ada. Warna ini bos sekian. Warna apa bos sekian? Terserah kita warnanya. Kacamata nih. Warna ungu itu warna ungu. Kalau mau sesuaikan dengan headernya ya pakai warna merah, orange. Jangan disesuaikan sama umur. Ada susu warna maju. Jangan sampai kita suka warnanya nanti siswa tidak suka. Oke, sudah ya. Untuk tampilannya kita sudah selesai. Sekarang kita setting untuk nanti mengirim ke siswa. Tunggu dulu. Apa? Ani mati musimnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke settingan terakhir. Klik setting lagi, setelan. Ini ada tanda gear. Setelan. Kemudian dikumpulkan alamat email, tidak usah karena kalau kita klik ini kumpulkan alamat email, nanti ada otomatis pilihannya untuk menulis emailnya siswa, jadi tidak usah di checklist. Edit setelah mengirimkan. Kalau mungkin misalnya siswa mau edit yang tadi jawabannya, misalnya sudah nak kirim, mau ubah bisa diedit. Jangan ya, tidak usah diedit karena kan ini jawaban sudah di Jawabannya jawabannya. Ini tidak usah ada yang di checklist. Kemudian ke presentasi. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nanti setelah kita kirim, nanti ada lagi di situ bisa diklik untuk masuk di form berikutnya, form yang sama. Tidak usah. Nah, kemudian pesannya, apa yang mau kita sampaikan di situ. Setelah diklik, nanti ada muncul pesan. Misalnya, terima kasih jawaban Anda sudah, atau tugas Anda sudah masuk. Pelajaran berikutnya. Silakan tulis, misalnya, terima kasih jawaban Anda sudah, atau tugas Anda sudah diterima. Terserah, pokoknya itu nanti pesannya akan muncul setelah siswa kirim jawabannya di halaman terakhirnya. Sudah? Di quiz kan tadi sudah ya? Oke, sekarang simpan. Nah, ini sudah selesai formnya. Tinggal kita kirim linknya. Caranya kita klik kirim. Bisa juga ditambah di situ tadi, terima kasih jawaban Anda sudah diterima, nilai akan diumumkan misalnya di grup WA. Boleh. Kalau misalnya tidak langsung kita kasih lihat nilainya. Ya. Klik lagi tuh tanda gire tadi. Terima kasih jawaban Anda sudah diterima, nilai akan dikirim melalui grup WA. Kemudian simpan. Selanjutnya kita mau kirim ini ke siswa, pastikan semuanya sudah selesai, kita klik kirim. Kemudian ini ada tanda yang di tengah-tengah ini. Link.
Salin. Ada pengalaman. Kalau dipendekkan URL-nya, ternyata ada HP yang tidak bisa membuka itu. Kemarin saya pengalaman siswa ada yang tidak, nanti link langsungnya saya kirim baru bisa. Jadi tidak usah ya. Biar panjang. Salin, ini kan, Oke, diulang. Pilih kirim, baru yang di tengah. Kemudian pilih salin. Salin. Tutup. Masuk di grup WA. Kemudian paste di kolom chat, tunggu sampai muncul gambarnya. Nah, kalau sudah muncul gambar seperti itu silakan dikirim. Semuanya mengirim supaya kita lihat ya. Satu. Ya, bagus kalau ditunggu gambarnya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk arsip soalnya kita ambil dulu ini. Kita ambil arsip soal, klik titik 3, kemudian pilih cetak. Pilih cetak. Ada di sini save as PDF. Save as PDF. Ya. Kemudian klik save. Ya. Kita lanjutkan, klik tanda bintang titik 3. Kemudian buat salinan. Buat salinan. Ganti namanya nih. Hapus dulu salinan dari. Kemudian tugas pembelajaran 2 ya. Diganti jadi pembelajaran 2. Kemudian kita klik OK. Ini sudah form yang kedua. Nah, di Google Drive itu sudah ada isinya 2. Ada pembelajaran 1, ada pembelajaran 2. Kembali dulu ke form yang pertama. Pembelajaran pertama, kalau sudah selesai, ini responnya bisa kita tutup ya. Kita matikan tanggapannya, artinya tidak ada siswa yang bisa buka itu form. Ya. Di form pertama, ini ada tandanya, ini bisa kita matikan. Jadi kalaupun dibuka linknya kembali yang ada di grup itu sudah tidak bisa dikerjakan. Kemudian ini sudah masuk di tugas kedua. Yang kita pakai kan sampai nama siswa ya. Nah, ini tinggal diedit-edit yang bagian kedua. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau pindah ke pembelajaran folder lain? Misalnya di kelas 6 kan tema 1, subtema 1, berarti ada nanti folder subtema 2 ya. Kita buat lagi foldernya. Tema 1, subtema 2. Oke, sudah ada ya foldernya. Kita mau buat lagi soal, tapi di sini tinggal formnya. Caranya bisa langsung ini tadi form yang terakhir kita buka. Klik lagi buat salinan, kemudian ganti lagi pembelajaran 1 misalnya, pembelajaran 1 tapi subtema 2. Kemudian pilih foldernya. Ada pilihan folder di sini. Ada pilihan folder, klik tanda panah kembali ke kiri. Pilih tema 1, subtema 2. Baru pilih. Baru oke.
Kalau dia oke Mi, nanti dia akan terisi di sini. Jadi setelah anak-anak mengerjakan, kita mau lihat hasilnya, klik respon. Kemudian di sini kita akan buka dalam bentuk spreadsheet. Spreadsheet itu sama dengan Excel kalau di Office. Karena ini Google namanya spreadsheet. Kita buka, kalau baru pertama kali dibuka nanti ada pilihannya buat baru. Saya diklik buat baru. Kemudian ini hasilnya. Nah, untuk mengecek tadi apakah siswanya sudah mengerjakan atau tidak, ini tinggal di copy nomor absen yang ada di sini, blok dari atas sampai bawah, baru Ctrl C. Kemudian dipaste di aplikasi absen tadi yang saya kirim. Oke, saya paste di sini ya. Kita paste spesial. Nah, yang warna putih itu artinya sudah mengerjakan. Tinggal dikontrol yang warna merah ditanya disampaikan ke grup. Caranya sebenarnya bisa begini. Di blok saja ini yang merah. Copy di blok semua. Kemudian kita Ctrl C, baru paste di sheet lain. Paste spesial supaya tidak ikut merah. Nah, ini langsung di copy saja. Baru dipaste di WA langsung bentuk gambar itu. Saya coba paste ya. Ya, yang ini yang belum kerja tugas. Ini kalau di Excel kita copy, kemudian dipaste di WA, dia terkirim dalam bentuk gambar atau foto.